Setelah diwarnai berbagai penolakan ya, sejumlah elemen aksi mahasiswa maupun masyarakat sipil, revisi Undang-Undang TNI itu akhirnya disetujui oleh pemerintah dan DPR. Ya boleh dibilang mungkin ada keraguan, ada suasana batin akhirnya Presiden tidak jadi menandatangani undang-undang itu. Hai sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di Istana dan Presiden bareng aku Friska Clarissa dan Mas Suhartono, wartawan senior Istana Kepresidenan. Halo. Apa kabar Mas Har? Baik. Senang sekali ketemu kita ya setiap pekan. Ya. Kita ngobrolin isu-isu terkini seputar istana. Nggak cuma di depan layar tapi juga ada apa di belakang layar. Ini yang seru Mas Har. Nah kalau kali ini kita akan bahas soal bagaimana Istana Kepresidenan pasca revisi Undang-Undang TNI. Nah tapi pun Presiden tidak menandatangani 30 hari, undang-undang ini otomatis akan berlaku atau diundangkan. Nah kita bahas dulu soal revisi Undang-Undang TNI ini kan di awal banyak memantik pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dan dikaitkan dengan istana pasca revisi undang-undang ini? Ya, kalau reaksi di luar, ya karena mereka menganggap akan tergerusnya supremasi sipil ya. Nah, di dalam juga barangkali juga hampir sama, karena makin banyak perwira militer aktif yang masuk tanpa berhenti dulu atau mundur, ya itu membuat para aparatur sipil negara ASN di istana juga khawatir gitu. Oke. Nah sebelum masuk ke sana, tapi sekarang kan posisinya itu sudah setelah disetujui oleh DPR dan pemerintah sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto lewat Sekretariat Negara, betul ya Mas Har ya? Ya, jadi memang setelah diwarnai berbagai penolakan ya oleh sejumlah elemen aksi mahasiswa maupun masyarakat sipil, revisi Undang-Undang TNI itu akhirnya disetujui oleh pemerintah dan DPR, dan itu catatan saya itu pada tanggal 20 Maret. Nah, hari itu juga setelah sidang paripurna di DPR itu langsung dikirim surat untuk menandatangani dan juga untuk naskah final dari DPR untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo tanggal itu. Tapi sampai saat ini saya dapat informasi itu belum ditandatangani. Ya salah satunya karena memang tadi saya dapat informasi bahwa setelah dari DPR itu undang-undang semua dicek kembali, redaksionalnya, substansinya juga, lalu keterkaitannya dengan lembaga-lembaga lain ya, sehingga supaya mix antara yang sudah diputuskan dengan yang nanti di prakteknya setelah ditandatangan. Jadi barangkali karena mesti harus dikonsolidasikan dulu redaksionalnya, undang itu belum ditekan. Ditambah juga kalau melihat jadwal Presiden selama Maret sampai ini kan kepotong Lebaran ya, seminggu Lebaran juga. Jadi memang agak padat. Ada menerima tamu, menerima kunjungan, lalu ada rapat, ada sidang kabinet, lalu ada juga kunjungan selama 8 hari ini. Dan juga ada pertemuan dan juga open house dengan warga waktu Lebaran. Dan Ramadan sampai Lebaran itu ya. Jadi begitu padatnya, jadi kelihatannya belum bisa. Selain padatnya agenda, Mas Har, apakah bisa kita lihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini tetap berhati-hati sebelum menandatangani, meskipun pada saat itu kan sudah disetujuinya oleh pemerintah juga. Iya. Nah, tapi Presiden Prabowo Subianto di sisi pemerintah tidak cepat-cepat untuk menandatangani pasca undang-undang itu disetujui. Secara prosedural memang begitu, di Seknek itu kalau ada naskah undang-undang yang sudah disetujui ataupun yang akan dibawa ke DPR selalu dikonsolidasikan itu di Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara itu. Jadi di situ unsur kehati-hatiannya supaya undang-undang itu juga tidak menimbulkan problem lagi gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih 3 keputusan dari revisi Undang-Undang TNI yang nomor 34 tahun 2004 itu kan ada satu adalah penetapan operasi militer selain perang.
Terus kedua adalah penambahan jabatan TNI untuk di lingkup sipil ya. Terus dan yang ketiga penambahan usia baik perwira maupun Tantama dan Bintara. 3 poin itu. Jadi mungkin itu yang harus dicek ya. Karena kan memang undang-undang itu kan ketika prosesnya menimbulkan itu ya kontroversial ya, gejolak. Jadi pasti Presiden juga akan tetap menerapkan kehati-hatian ya supaya undang-undang itu bisa diterima. Meskipun belum tentu juga nanti karena pasti akan ada yang menolak. Buktinya meskipun sudah dibawa ke Seknek muncul aksi mendirikan tenda kan di gedung DPR itu. Itu mereka menolak tapi secara halus, secara damai dengan mendirikan tenda di depan DPR yang akhirnya kemudian mereka digusur juga oleh Kamtibnya Jakarta. Dan muncul keramaian lagi di viral kan itu di media sosial yang kemudian terus ditegur juga oleh Gubernur DKI Mas Pram. Mengapa mesti sampai menimbulkan keriuhan lagi gitu ya. Cara itu akhirnya kan kepala Kamtib, istilahnya Kamtib ya, atau apa sih? Keamanan ya, pengamanan itu. Ya kan, mereka akhirnya minta maaf kan kepala Kamtibnya di Jakarta itu. Iya, karena ya bagaimanapun juga saat ada undang-undang disahkan kita banyak undang-undang yang menimbulkan pro kontra, misalnya waktu itu Cipta Kerja dan sebagainya, hak publik juga untuk menyuarakan pro atau tidak terhadap satu aturan hukum begitu ya Mas Har ya. Dan ini ada pengalaman juga waktu ingat kan ya Mbak Priska waktu akhir 2019 itu kan juga muncul penolakan massa ya. Mahasiswa, kelompok sipil dan aktivis dan pemerhati anti korupsi itu karena akan direvisi undang-undang KPK kan. Itu kan heboh banget ya di DPR ya. Setidaknya kalau yang kemarin itu revisi undang-undang KPK lalu undang-undang Cipta Kerja juga begitu ya Mas Har. Dan akhirnya kan Pak Jokowi ya undang-undang revisi undang-undang KPK yang nomor 30 tahun 2002 yang direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kan Pak Jokowi tidak menandatangani itu, tapi undang-undang itu tetap berlaku. Waktu itu saya cek ya di lembar belakang Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK itu Pak Jokowi maupun Menteri Hukum tidak menandatangani, hanya di situ tertulis mengutip pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini sudah sah. Jadi tanpa harus ada tanda tangan Presiden maupun Menteri Hukum, undang-undang itu dinyatakan sah. Ya kan memang otomatis 30 hari setelah itu kan itu berlaku. Dan itu waktu itu menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dan yang tanda tangan itu hanya Deputi Hukum dan Perundang-undang Seknek. Saya ingat tuh Ibu Silvana Jaman ya yang menandatangani itu. Jadi artinya bisa jadi pula kalau sampai sekarang, sampai nanti batasnya 30 hari Presiden Prabowo tidak menandatangani revisi Undang-Undang TNI, ada pola atau suasana kebatinan yang serupa? Kalau melihat semangat beliau sejak dilantik, kelihatannya tidak. Presiden Prabowo pasti akan menandatangani undang-undang TNI itu. Ya, apalagi waktu pertemuan dengan Pemret juga mengatakan bahwa prosesnya sudah panjang kok. Di situ ada kita bisa membaca ada keberpihakan Presiden Prabowo bahwa setuju dengan revisi undang-undang ini ya Mas Har. Karena memang kan kalau undang-undang itu berlaku ya, apalagi ditandatangan Presiden, artinya ada pengesahan dari Presiden bahwa undang-undang itu berlaku dan wajib diundangkan. Karena kalau tidak, ya boleh dibilang mungkin
ada keraguan yang Mbak Priska bilang ada suasana batin, akhirnya Presiden tidak jadi menandatangani undang-undang itu. Jadi menurut saya Presiden Prabowo pasti akan menandatangani itu. Ini kan beliau pulang besok. Tanggal 16. Sudah mendarat Selasa ini. Oh, langsung ya. Langsung jadi dalam waktu mungkin kita harapkan minggu ini harus sudah tanda tangan ya, karena batas waktunya kan kalau 20 Maret berarti harus ditambah sekitar 30 hari kerja ya. 30 hari kerja berarti ya akhir bulan ini harus sudah ditandatangani. Iya, dan artinya juga pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto sebelum menandatangani diperiksa betul tadi ya, tidak hanya redaksional tapi juga substansinya. Dan kalau Mas Har lihat dari presiden ke presiden menghadapi aturan hukum yang ada pro dan kontranya, ini bagaimana kita membandingkannya dengan Pak Jokowi misalnya atau presiden-presiden terdahulu? Iya, mungkin sebelum masuk ke situ gitu ya, kenapa saya kemarin dapat diskusi dari beberapa orang-orang di lingkungan istana. Ya, mereka tuh khawatir dengan undang-undang ini. Oke, kekhawatiran ini apakah karena ada pasal yang sipil itu, jabatan sipil, Mas Har? Di pasal 47 draft dari undang-undang revisi undang-undang TNI itu memang yang sudah disetujui oleh DPR pada tanggal 20 Maret ya bersama pemerintah. Itu kan ada penambahan lahan sipil yang diambil oleh TNI. Salah satunya itu kan ada dari 10 kemarin waktu pembahasan kan 6 yang diusulkan, tapi kemudian yang diterima 4. Nah 4 itu kan seingat saya satu koordinator politik dan keamanan, kedua pertahanan dan keamanan, ketiga adalah kesekretariatan negara. Terkait dengan urusan kesekretariatan presiden. Terus keempat adalah intelijen. Nah, buat orang-orang istana, poin ketiga ini yang membuat mereka agak khawatir karena mereka bisa saja tidak jadi menduduki jabatan-jabatan, peluang jabatan yang mereka akan dapat itu, karena misalnya kayak kemarin kan sebelum undang-undang itu direvisi, sebetulnya hanya sekretaris militer presiden saja yang boleh perwira aktif. Lainnya tidak boleh. Tapi kemudian kan Mayor Teddy masuk ya sebagai sekretaris kabinet, meskipun sudah ada payung hukumnya melalui Permen Seknek, sehingga beliau setingkat mayor posisinya berada di bawah sekretaris militer. Nah, tapi sekarang dengan undang-undang baru itu bisa ada perubahan lagi. Jadi karena sudah disetujui dalam undang-undang jabatan kesekretariatan negara terkait dengan urusan sekretariat presiden, artinya posisi Pak Teddy tidak harus berada di bawah Sesmi lagi. Kita nggak tahu nanti posisi revisi di peraturan Menteri Sekretaris Negara seperti apa. Lalu biro umum dulu kan dijabat oleh sipil, sekarang dijabat oleh militer, yaitu Brigjen Mulyadi. Nah, ada jabatan-jabatan lain yang sekarang itu terkait dengan urusan kesekretariatan presiden yang masih dipegang oleh Pak Sipil. Misalnya saja nih, Setpres, sekretaris presiden sudah ditanganin oleh Pak Maijen Aryo. Dia membawahi 2 deputi. 1 deputi pers, deputi protokol pers dan media yang dijabat oleh teman kita Pak Yusuf. Lalu ada deputi administrasi dan pengelolaan istana yang dijabat oleh Ibu Rika Kiswardani. Nah, Pak Yusuf itu sebagai deputi protokol pers dan media, dia membawahi 2 biro. Biro Pers dan Media yang dijabat oleh teman kita juga, Bu Erlin, dan juga Biro Protokol. Nah, ketika Pak Yusuf naik menjadi deputi, otomatis sampai sekarang jabatan Biro Protokol itu kosong. Nah, artinya
dengan adanya undang-undang revisi TNI bila mana nanti ditandatangani oleh Presiden atau tidak ditandatangani oleh Presiden, dua jabatan ini apakah tetap akan dijabat oleh sipil? Ini pertanyaan. Apakah nanti Pak Yusuf sebagai deputi juga bisa saja diganti oleh TNI? Ini juga pertanyaan. Kita masih nunggu. Nah, di deputi administrasi dan pengelolaan istana itu emang masih dijabat oleh Bu Rika. Nah, dia membawahi Biro Pengelolaan Istana yang dipegang oleh Marskal Madya Pak Dedi Saprudin. Sedangkan Biro umumnya dipegang oleh Brigjen Mulyadi. Nah, jadi ada 3 posisi yang bisa saja kalau Presiden menginginkan bisa diganti oleh TNI. Nah, ini yang membuat mereka kemarin diskusi. Tapi saya juga bilang jangan terlalu khawatir. Di pasal 47 ayat 2 memang diatur bahwa jabatan sipil yang dipegang oleh TNI, bila mana TNI akan masuk, dia harus mundur. Dia harus mundur dulu. Harus menjadi sipil dulu. Nah, yang ketiga ini ditentukan oleh pimpinan kementerian dan lembaga atau oleh kalau di atasnya Pak Prasetyo Hadi Menseknek kan ada presiden. Ya. Bila mana Pak Prasetyo memang menginginkan jabatan deputi tetap dijabat oleh Pak Yusuf, lanjut tuh Pak Yusuf. Tapi kalau dia bilang ganti militer, gantilah dia. Yeah. Begitu juga 2 jabatan Biro Protokol dan Biro Pes, Bu Erlin maupun yang masih kosong, itu bisa saja dijabat oleh TNI. Asal sesuai ketentuan ayat 3 pimpinan kementerian memang meminta. Ya, meskipun ya memang kalau dari sisi ASN sudah biasa soal rotasi, tergantung perintah pimpinan dalam hal ini juga paling tingginya Presiden siap, tapi kan masih menunggu-nunggu kira-kira kemana setelah ini, begitu ya Mas Arya? Ya, betul. Penempatan mereka juga memang kalau saya kan mengikuti ya dari zamannya Bu Mega itu orang-orang yang masih dari bawah terus naik ya. Misalnya Kepala Biro Pengelolaan Istana. Dulu kan dijabat oleh Ibu Uti. Entah bagaimana Bu Uti diturunkan menjadi Kepala Istana Cipanas. Gitu. Sedangkan Kepala Biro Umum yang dulu dijabat oleh Pak Eri, dia diganti, jadi pindah ke Bali sebagai Kepala Istana Bali. Jadi jauh. Sedangkan Kepala Istananya itu ditarik, dipindah masuk ke Seknek. Jadi memang kalau melihat bahwa pemindahan, penempatan, penggantian itu hal-hal yang wajar ya. Gitu. Jadi tapi apapun mereka siap menerima ya, karena memang mereka kan pengabdiannya seperti itu. Betul. Pengabdiannya siap dimanapun. Iya kan? Di posisi apapun, tergantung perintah dari paling tinggi atasannya, termasuk paling tingginya adalah Presiden. Nah, jadi itu ya ternyata ya. Jadi kita akan lihat apakah ada posisi-posisi yang dijabat oleh militer aktif nantinya, misalnya di istana. Tapi kalau kita lihat kan di presiden-presiden sebelumnya, banyak juga jabatan militer yang memang menjabat posisi di sekitaran istana, di lingkungan istana, Mas Har. Kalau merunut ke belakang, memang saya lihat dari zamannya Bung Karno dulu ya. Bung Karno itu di awal ketika dia 49 dari Istana Jogja kembali ke Jakarta, langsung masuk Istana Merdeka, itu kepala rumah tangga kepresidenan itu orang Belanda, sipil, Van der Veld. Ini ceritanya Mas Tok nih, putra sulungnya Soekarno, Guntur Soekarno. Nah, yang kedua, Bung Karno mengangkat militer, kepala rumah tangga kepresidenan, yaitu Maijen Suharyo Patmo Suwiryo. Dia adalah komandan di Sumatera. Waktu saya tanya, kok kenapa Bung Karno kok bisa militer ditaruh di istana? Wah, nggak tahu tuh, pokoknya bapak aja. Emang dia mampu.
Kan kalau militer dimanapun harus siap katanya gitu. Jadi dia bisa menyesuaikan. Baru ketika setelah Pak Soeharto ganti kan yang masuk adalah Kepala Rumah Tangga Presidenan Pak Job Ave. Ya, Ingat kan yang ya, kemudian ya, menjadi betul. Menteri Pariwisata di zaman Pak Harto. Pak Harto. Nah itu di zaman Bung Karno. Jadi militer ini di awal juga sudah masuk gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang ada militer aktif, yang dulu juga ada. Di era Pak Harto lebih lagi. Sesmil sudah pasti adalah militer aktif. Lalu Mensekneknya, Menteri Sekretaris Negaranya itu yang mengambil peranan untuk berbicara langsung kepada publik, kepada media, itu semua militer. Mulai dari Alam Syah Ratu Prawira Negara, lalu Pak Sudarmono, dan yang terakhir adalah Pak Murdiono. Memang di terakhir sebelum turun Pak Harto kan ada Saadilah Mursyid ya, sipil itu. Nah, Pak Habibie juga ada ya waktu itu ya. Pak Habibie secara struktural nggak ada. Oke. Dia hanya di Sesmil aja. Oh, Pak Sintong itu di Sesmil. Ya. Nah, Maijen Sintong, bukan Maijen, Letjen Sintong Panjaitan, dia sebagai penasehat presiden, Pak Habibie. Begitu. Jadi hanya di sekretaris militer yang diterapkan dan juga ajudan. Ya itu otomatis kalau ajudan kan. Ajudan otomatis selalu gitu. Nah di eranya Pak Habibie berarti Gus Dur. Pak Gus Dur. Pak Gus Dur juga tidak menggunakan orang-orang militer kecuali sekretaris militer. Sekretaris militernya adalah Marsikal Madya Budi Santoso. Itu militernya yang memang diterapkan oleh. Jadi Gus Dur betul-betul menggunakan ASN sipil. Lalu setelah Bu Mega ya. Bu Mega juga seingat saya itu hanya ada di sekretaris militernya saja. Yang lainnya adalah sipil semua. Sekretaris militernya kan kalau saya ingat waktu itu, karena sempat kita wawancara Pak itu Maijen Purnawirawan, tapi TB Hasanuddin yang sekarang anggota ada DPR, di Komisi 1. Iya, beliau itu. Ya, waktu itu zaman Bu Mega ya, betul zaman ya Bu Pak Mega. TB Hasanuddin. Setelah Bu Mega, Pak SBY untuk di struktur tidak menggunakan TNI kecuali di sekretaris militer. Ya. Presiden menggunakan itu. Kan kalau sekretaris militernya ingat kan dulu itu ada beberapa ada Pak Budiman, juga ada Irfan Edison gitu. Nah, tapi Pak SBY itu ada Pak Sudi. Pak Sudi sebagai Seskap pertama di periode pertama. Tapi kan dia udah purnawirawan. Sudah pensiun waktu itu ya. Nah, yang perwira aktif oleh Pak SBY pakai itu adalah di staf khusus presiden. Ada juga di kaset presnya Pak SBY, Pak Nana. Itu juga militer, tapi sudah purnawirawan. Ya. Dia juga ada di Biro Pes Media. Ya, betul. Ingat kan Pak Nahrawi. Pak Nahrawi dulu ya waktu habis itu. Pak Nahrawi terus Pak Albiner. Iya, betul. Pak Albiner gitu. bahkan sampai transisi ke Pak Jokowi. Gitu. Nah, itu juga udah purnawirawan gitu. Yang aktif dulu justru adalah perwira menengah di zaman Pak SBY sebagai staf khusus. Kita ingat ada Kolonel Yani Basuki, ada Pak Kurdi, Kurdi Mustafa. Terus ada Pak Sardan Marbun. Terus ada Pak Jali, siapa yang kemudian menjadi kepala BIN itu ya? Ya. Itu jadi memang kalau merunut ke belakang, para presiden kita itu memang sudah ada yang menggunakan perwira-perwira militer untuk membantunya dalam bekerja di lingkaran dalam istana. Karena dianggap ya bisa ditempatkan dimanapun itu ya Mas Har ya. Termasuk Pak Jokowi juga ya, kita lihat ada kalau yang purnawirawan ada Pak Luhut, ada juga Pak Muldoko ya.
Pak Luhut. Kalau di Pak Jokowi, perwira aktifnya hanya di ajudan. Ajudan juga ada asisten. Iya, yang asisten Pak ajudan. Teddy Awalnya Mas Teddy dulu kan? dulu kan juga jadi asisten ajudan kan. Sama Mas Syarif ya berdua. Itu dan dengan Pak Syarif yang dari Polri itu yang sampai sekarang masih dibawa oleh Pak Jokowi. Nah, di sesmilnya oke, militer, tapi yang lainnya tidak pakai kecuali di kantor staf presiden. Kantor staf presiden yang pertama diangkat kan Pak Luhut. Habis Pak Luhut diganti Pak Teten. Tapi Pak Teten diganti lagi yang terakhir sampai selesai adalah Pak Muldoko. Nah, di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden itu dari 95 memang militer, tapi purnawirawan. Pak Wiranto, Sidarto, lalu ada Subagio HS, ada Yusuf Kertanegara, terus ada Pak Agung Gumelar gitu. Tapi mereka dalam status purnawirawan. Iya, dan yang kita lihat nanti bagaimana setelah revisi Undang-Undang TNI ini ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh Presiden dan sudah berlaku diundangkan. Perubahan atau struktur yang di istana ini bisa kita lihat apakah ada militer aktif di sana atau purnawirawan masuk lagi begitu ya, dan proporsi dengan jabatan sipilnya seperti apa, inilah yang masih kita akan lihat ya Mas Har ya. Iya, betul. Harapannya kita sih memang meskipun sudah ada dasar hukumnya dari pasal 47 dari Undang-Undang TNI yang baru nanti ditekan oleh Pak Prabowo, tapi posisi-posisi itu tetaplah. Jadi apakah misalnya banyak juga yang berharap balance begitu ya, yang jabatan sipil maupun militer pun nanti revisi Undang-Undang TNI sudah karena kan berlaku? Memang banyak orang-orang ASN-nya itu memang berintis dari bawah dan mereka karir begitu ya memang ya. Iya, karirnya bagus dan mereka rata-rata memang mereka kan di sana melayani presiden. Siapapun presiden yang masuk keluar masuk dia harus melayani. Dia tidak pernah berpihak kepada presiden ini gitu ya, si presiden A, B, C enggak. Dia tugasnya memang melayani. Profesional mereka sebetulnya. Jadi ya harapan kita itu, tapi ya semuanya tergantung pada presiden. Ya, keputusan di presiden. Dan bisakah kita katakan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini akan berpengaruh ke berbagai lini ya Mas ya? Ya, betul. Terutama di lingkaran dalam ya, di sekretariat presiden itu ya. Itu. Dan bagaimana ya harapan kita untuk pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo menyikapi suara publik begitu kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, pun misalnya ini tetap diundangkan, bagaimana sikap pemerintah mestinya? Kalau saya coba menebak-nebak nih Mbak, meskipun mungkin sudah ada dasar Undang-Undang TNI nanti, terutama di pasal 47 untuk mengubah wajah istana yang mungkin banyak orang TNI-nya itu, tapi dari awal yang saya lihat kan Presiden senang dengan warna biru ya. Iya, betul. Biru muda kan? Biru langit ya. Biru langit ya yang dipakai beliau waktu kampanye. Terus ketika pelantikan kan juga pakai dasi biru langit juga itu ya. Biru langit gitu ya. Itu karena menurut Pak Prabowo biru muda itu, biru langit memberikan keteduhan, kesejukan, kedamaian. Nah, bukan warna hijau. Hijau kita tahu kan warna militer. Nah, jadi dengan pilihan Pak Prabowo mengubah yang sekarang baru diubah adalah Istana Bogor dan Istana Negara dan Istana Jakarta yang sudah nuansa warna biru langit itu akan menunjukkan jadi meskipun banyak orang TNI tapi biru muda yang memberikan kesejukan gitu. Bukan warna hijau loreng gitu ya. Tapi biru muda yang membuat kesejukan. Jadi istana diharapkan bisa menelurkan, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang buat rakyat menyejukkan. Wih, masuk tuh. Jadi semoga biru muda, biru langit. Iya, pas yang banget. Mbak pakai itu juga biru. Oh iya, bener juga ya. Jadi membawa pesan kedamaian, keteduhan untuk semua pihak. Termasuk salah satunya kita bahas ini soal revisi Undang-Undang TNI. Apapun kebijakan yang disampaikan oleh Istana, yang diketuk palu oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan bisa memberikan kedamaian untuk semua pihak ya Mas Har ya, untuk seluruh harapan kita Indonesia. gitu. Itu harapannya.
Presiden. Wah, seru banget ya hari ini Mas Har. Kita akan pantau lagi apa saja isu-isu terkini di Istana dan Presiden. Mas Suhartono, terima kasih banyak Sama-sama, waktunya di Istana makasih. Presiden kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan YouTube Kompas TV, like, share, subscribe, pokoknya sebarkan konten-konten kita di media sosial dan terus nonton ya biar semakin banyak lagi episode Istana dan Presiden. Saya Friska Clarissa, sampai ketemu lagi.